Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fi darin amin. Al-hadith al-qudsi huwa ma yukhbiru Allah ta'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam بإلهام أو من منام فأخبر النبي من ذلك المعنى بعبارة نفسه. Ibu bapak jamaah Masjid Nurul Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh pada pagi ini Ulumul Quran, kita akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Syekh Al-Qattan dalam kitab Mabahith di Ulumul Quran. Kata beliau, setelah kita mengetahui definisi daripada Al-Quran, maka selanjutnya kita harus memahami apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Tiga materi ini akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hadis qudsi. Ini sering kita jumpai, sering kita dengar para penceramah, para mubaligh, para khatib mengatakan ini hadis qudsi, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama hadis dan yang kedua quds. Hadis bisa bermakna al-jadid, artinya baru. Tapi hadis di sini adalah lawanan daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu al-qadim, maka hadis itu al-jadid. Secara istilah, bahwa hadis qudsi itu sebetulnya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada Allah, Zat yang Maha Qudsi, Zat yang Maha Suci. Itu hadis qudsi. Artinya di sini jelaskan ma yukhbirullahu ta'ala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan ilham atau mimpi. Fa nabiyya min dzalikal makna bi ibarati nafsihi. Kemudian Nabi menyampaikannya makna tersebut kepada kita dengan ibaratnya sendiri, dengan lafaznya sendiri. Singkatnya bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sementara lafaznya disampaikan kepada kita, disusun, dirangkai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi. Ibarat juru bicara presiden. Itu ketika diwakili sambutannya itu oleh juru bicara presiden,
kemudian disampaikan oleh juru bicaranya dengan redaksi kata-kata juru bicaranya presiden. Gitu. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad baik lewat ilham atau lewat mimpi kepada baginda Rasulullah SAW secara maknanya saja. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, pada sahabat pada waktu itu, kemudian sampai juga sekarang kepada kita, itu dengan lafaz yang disusun oleh baginda Rasulullah SAW. Biasanya cirinya nih, hadis qudsi itu cirinya biasanya di awalnya itu fima yarwini au fima wahu an-rabbih. Qala Rasulullah SAW, kemudian qala Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman. Itu namanya hadis qudsi. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mengetahui definisi Al-Quran, kemudian mengetahui juga definisi hadis qudsi, maka kita harus bisa membedakan apa itu Al-Quran, apa itu hadis qudsi. Bedanya di mana? Persamaannya sudah jelas. Dua-duanya secara makna itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya. Kita sudah pelajari beberapa pertemuan yang lalu tentang definisi Al-Quran. Unsur yang pertama, kalamullah, itu Al-Quran. Bedanya apa dengan hadis qudsi? Al-Quran juga kalamullah, hadis qudsi juga kalamullah. Bedanya kalau Al-Quran maknan wa lafzan, secara makna dan juga secara lafaz, itu Al-Quran seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah sedikit pun mengubah redaksi yang disampaikan oleh Allah. Al-Quran secara makna, secara lafaz dari Allah, sementara hadis qudsi hanya secara makna saja dari Allah, namun sampainya kepada kita secara lafaz itu disusun oleh baginda Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Al-Quran al-mu'jizu, yang mengandung mukjizat. Mukjizat itu melemahkan. Orang yang mau menandingi Al-Quran tidak bisa. Siapapun itu, tidak ada yang bahkan jangankan satu surat, satu ayat saja tak mampu untuk menandingi Al-Quran. Itu Al-Quran. Bagaimana dengan hadis qudsi? Hadis qudsi tidak mengandung mukjizat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran dan tulisannya al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril. Al-Quran itu turunnya kepada kita dengan perantara malaikat Jibril. Lalu bagaimana dengan hadis qudsi? Apakah melalui perantara malaikat Jibril? Tadi di definisinya sudah dijelaskan, bil ilhami au bil manami. Kepada Pak tiga. Jadi kalau Al-Quran turunnya kepada baginda Rasul melalui perantara malaikat Jibril, sementara hadis qudsi tak melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, al-manqulu alaina bitawatir, itu Al-Quran. Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu adalah yang tidak mungkin orang sepakat dalam berbuat bohongnya, yang tak mungkin orang itu berbuat bohongnya. Contoh, kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang sekarang ini presiden Indonesia itu adalah Anies Baswedan, itu ketahuan banget bohongnya. Karena sekarang ini yang jadi presiden adalah Jokowi masih. Semua orang itu sudah maklum, sudah tahu. Kalau ini mengatakan berarti presiden sekarang itu Pak Anies Baswedan, salahnya sudah ketahuan banget. Itu Al-Quran, itu mutawatir namanya. Orang semuanya tahu itu Al-Quran seperti itu. Kalau ada satu orang saja yang merubah itu Al-Quran, jangankan ayat, jangankan huruf titik aja ketahuan. Karena di Indonesia itu sekarang itu ada namanya
kita secara global aja maknanya. Ada itu. Itu kita sudah mana sudah sampai situ. Jadi kalau ada orang yang mau merubah Al-Quran itu satu huruf saja sudah ketahuan cepat ketahuannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Salah satu Indonesia itu ada naskah atas Al-Quran kita di sana Pak. Kemudian itu kalau Al-Quran itu turunnya sampai kepada kita secara mutawatir, lalu bagaimana dengan hadis qudsi? Hadis qudsi tidak mutawatir. Kebanyakan hadis qudsi itu ahad. Artinya ahad itu diriwayatkan oleh sendiri. Sehingga kualitas kalau Al-Quran itu kan kualitasnya sudah bukan sahih lagi, di atasnya sahih kan. Kualitas dari hadis qudsi itu nanti ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya hasan, juga ada yang derajatnya dhaif. Itu hadis qudsi. Al-Qur'an alaihi mutawatir. Al-Quran berarti kalau hadis qudsi tidak mutawatir. Kemudian kalau Al-Quran itu al-muta'abbad bi tilawatihi. Kalau kita membacanya Al-Quran itu jangan satu surat, satu ayat saja itu berpahala. Dan jika Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu asratu wal asratu bi ashri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wal mim harfun. Al-Quran itu membacanya berpahala. Enggak perlu kita tahu mananya. Kalau kita ingin dapat pahala, tahu mana yang bagus. Tanpa kita mengetahui maknanya ketika membaca Al-Quran, itu sudah mendapatkan pahala. Pahalanya itu berhuruf, dan berhurufnya itu lain-lain. Kalau kita bacanya dalam sholat, maka pahalanya itu 100 baik. Kalau kita bacanya di luar sholat, maka dan di luar sholat dengan cara kita menyambung, maka itu mendapatkan 50 kebaikan. Kan di asyik saja. Kalau kita membacanya di luar sholat tidak punya wudu, ini tak kami kan? Seperti kita hafal surat Anas kita baca, maka itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, kalau kita baca itu di dalam sholat, maka tinggal dikalikan aja 19 dikali 100. Kalau di luar sholat kita punya wudu baca Bismillah doang, tinggal dikalikan 19 dikali 50. Kalau kita tidak punya wudu baca Bismillah dan ternyata baca Al-Quran, maka tinggal dikalikan aja 10 kali 19, kan begitu. Itu baru Bismillah. Bagaimana kalau kita sudah bisa hatam dalam sehari? Atau bisa deh? Bisa. Yang Syafi'i sehari 2 kali sebulan. Nah, kan Imam Syafi'i sama manusia. Tapi mungkin manusia yang sama tapi tak serupa. Imam Syafi'i itu nomor hafal 2 kali hatam. Itu di dalam sholat. Di luar sholatnya ada lagi. Sebetulnya kalau kita lancar itu baca Quran itu gak lama. Saya itu kalau baca itu kalau sekarang subuh itu lama banget ya. Setelah subuh itu ke jam 6 nya. Kalau di hari subuh baca sampai pagi jam 6 itu kita akan punya wirid namanya Dalal Quran yang 1000 hatam itu. Itu sekarang itu berarti kalau itu 1 jam setengah. 1 jam setengah itu biasanya kita 1 juz itu 20 menit. Ya bisa 4 juz gitu kan. Dari jam 5 sampai jam 7-an gitu ya. Cepet. Makanya nggak heran kalau ada ulama, bagi kami ada ulama itu mereka setelah hari hatam 2 kali, hatam sehari. Itu kita nggak heran karena baca Quran itu kita dulu waktu ujian di tahfiz Maqul Quran itu ujian
itu disimak ya. Jadi kita keluarin duit buat beli kopi, buat beli snack, buat beli makan. Kita start dari hari subuh, kemudian sejam 9 ada istirahat dikit, zuhur juga istirahat, itu jam 2 kelar, start hari subuh sampai jam 2, hatam dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Nah, itu disimak. Kitanya bil waib tidak melihat, teman kita itu bertiga melihat, itu namanya simaan. Ujian-ujian di pesantren itu yang bagus seperti itu. Biasanya kalau di BUG itu, di BTN itu, kalau sudah 5 juz disimak ujian seperti itu. Baca 1 kali duduk. Kalau sudah hafal 10 juz, baca dalam 1 kali duduk 10 juz. Hafal 15 juz, baca dari awal sampai 15 juz 1 kali duduk. 20, 25 sampai 30. Kalau sudah 30 juz, dia hafal kemudian disimak dalam 1 duduk, itu baru dikatakan lulus. Makanya kami sendiri agak miris sekarang banyak sekolah-sekolah itu yang program tahfizul Quran sampai 3 juz, padahal 1 juz itu susah banget aja anak SD. Ya, sekarang akhirnya itu hanya dijadikan sebagai modal untuk marketingan masalah sekolah itu supaya laku gitu ya. Karena kami tahu dalam susah itu kalau anak-anak SD yang dicampur aduk dengan pelajaran-pelajaran lain untuk hafal 1 juz 30 aja agak susah. Ya, mendingan sebetulnya dari surat Al-Duha sampai Anas aja, tapi semuanya hafal itu lebih mantap. Tapi marketingnya agak kurang itu. Ya, dari kalau 1 juz 30 dan 1 anak SD itu umur 1 kelas, harusnya ada 1 yang lumayan sih sebetulnya. Tapi itu juga nanti ditampilin bisa jadi bahan marketing sekolah itu. Ya, banyak sekolah-sekolah sekarang yang membawa Al-Quran, kayak katanya berbasis Al-Quran dan sebagainya. Memang Quran itu nggak mau dipoligami Al-Quran itu. Kalau orang mau menghafal Al-Quran secara serius, dia harus betul-betul Quran doang. Karena saya mengalami waktu MTS itu berusaha untuk menghafal Quran dapatnya cuma 5 juz. Waktu aliyah berusaha untuk menghafal Quran kacang dengan pelajaran lain dapatnya cuma 10 juz. Setelah aliyah baru fokus kepada menghafal Quran baru bisa dapat 30 juz. Nggak lama itu. Saya 4 bulan hataman, 4 bulan itu setor kepada guru, setelah itu 4 bulan lagi. Jadi dalam waktu 8 bulan itu bisa setor hatam 2 kali kepada guru, setelah itu baru ujian. Itu karena waktu MTS dan aliyahnya kan sudah mulai fokus. Jadi sehari-hari kita menghafal Al-Quran doang, tidak ada campuran dengan yang lain. Jadi kalau bapak ibu yang punya anak hafal Al-Quran, ya sempatkan aja. Ya, sekarang untuk SD, MTS atau SMP, SMA-nya silakan aja dengan normal terus. Setelah itu baru setelah aliyah atau setelah SMP aliyahnya nanti persamaan itu fokus menghafal Al-Quran begitu. Kalau mau anaknya hafal Al-Quran, dan banyak pesantren Jawa itu yang fokus hanya menghafal Al-Quran saja. Jadi Al-Quran itu al-muta'abbad bi tilawatihi, membacanya mendapatkan pahala. Beda dengan instruksi, dapat pahala kalau kita tahu maknanya kemudian kita amalkan baru dapat pahala. Kalau baru membaca saja belum dapat pahala. Itu hadis qudsi. Kemudian kalau Al-Quran kita membacanya dalam keadaan junub atau perempuan dalam keadaan haid, maka haram membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita baca bismillah itu kan Al-Quran juga. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga Al-Quran. Ibu-ibu sedang haid, ada orang meninggal, dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mau makan sebentar itu sedang junub,
lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu mah tidak haram. Kalau haram maka betul-betul niatan kita membaca Al-Quran. Itu Al-Quran haram. Dan juga Al-Quran itu dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita tidak punya wudu, yang toh Al-Quran ya beda dengan Al-Quran terjemahnya yang lebih banyak atau tafsir Al-Quran. Kalau toh Al-Quran kita bawa, kita pegang, itu nggak boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa al-mutahharun itu dimaksudkan adalah orang yang suci dari hadas. Walaupun ada pendapat itu adalah malaikat yang suci. Wah, itu bahaya sebetulnya. Kalau la yamassuhu al-mutahharun, al-mutahharun yang dimaksudkan adalah malaikat yang suci, tidak boleh begitu Al-Quran turun kecuali malaikat yang suci. Berarti kebalikannya ada malaikat yang tidak suci. Wah, bahaya akidahnya. Terus ngapain Allah itu la yamassuhu al-mutahharun? Itu kan Al-Quran. Al-Quran itu ditujukan kepada manusia, hukum untuk manusia. Ngapain malaikat pakai hukumnya ditulis di situ di Al-Quran? Kan enggak jadi juga. Jadi yang maksud la yamassuhu al-mutahharun di situ adalah Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci, orang-orang yang punya wudu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, wudu dulu, pegang Quran, baru baca. Itu dalam mazhabnya jumhur ulama mestinya seperti itu. Kalau kita tidak punya wudu, kemudian pegang Al-Quran, maka haram hukumnya. Jadi kalau kita baca Quran, nggak pegang Al-Quran ya apa-apa. Tuh, itu Al-Quran haram dipegangnya bagi orang yang tidak punya wudu. Kemudian juga membawanya haram juga bagi orang yang tidak punya wudu. Artinya kalau kita membawa itu, bagaimana kalau tas itu kita bawa Al-Quran, juga bawa buku lain, seperti anak-anak SD gitu kan, sekolah bawa Al-Quran. Nah itu kalau dia membawanya bukan hanya sekedar Al-Quran, niatnya bukan membawa Al-Quran. Ini lagi niat karena niat itu innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau di tas itu banyak ada buku, ada buku pelajaran, ada Al-Quran, dipegang sama anak kita, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak itu kan yang masih belum balik itu terkadang belum tak pipi, artinya daripada itu anak suruh duduk baru pegang Al-Quran, ngambek. Ya udah, kalau anak mah nggak wudu kemudian pegang Al-Quran juga anak mah nggak apa-apa. Karena daripada ngambek ujung-ujungnya mau ngaji itu repot lain lagi kalau anak kecil. Kalau kita masa masih ngambek juga kan bukan anak ini. Ya. Jadi sudah jelas perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Dua-duanya sama-sama secara makna adalah kalamullah. Tapi Al-Quran itu maknan walafdh, makna dan lafaznya itu dari Allah, sementara hadis qudsi hanya makna saja dari Allah, redaksi lafaz-lafaznya disusun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Ini ngaji bukan begini. Ya, memang sih enggak ini ya, enggak harus kita langsung dipraktekkan kayak belajar ilmu fikih, atau enggak harus diyakini kayak kita belajar ilmu tauhid, atau enggak harus dilaksanakan kayak kita belajar ilmu tasawuf. Ya, tapi ini lebih banyak pada kaidah-kaidah. Kemudian ya makanya kita selipin dikit-dikit dengan fikihnya lah atau akhlaknya lah gitu ya. Kemudian kata Imam Ahmad Al-Khattab itu, setelah kita tahu definisi Al-Quran, kemudian tahu definisi hadis qudsi, tahu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, maka selanjutnya kita harus tahu juga, karena hukum agama Islam itu setelah Al-Quran itulah hadis. Hadis itu ternyata
Nanti konsentrasinya ada Al-Quran, ada hadis, ada tafsir, takwil itu ada. Kalau di PTIG justru yang menjadi prodi S3 itu namanya Ulumul Quran, itu S3 di PTIG kampus kami di mana kuliah. Dan konsentrasinya ada tafsir, ada pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi Ulumul Quran itu menjadi prodi. Sementara konsentrasinya ada tafsir, ada pendidikan berbasis Al-Quran. Nah, kami itu pendidikan berbasis Al-Quran. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya Ulumul Quran memang adalah prodi S3 kami gitu ya. Hadis Nabawi itu ma'ulifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takbiran. Jelasnya seperti itu bahasa Arabnya. Hadis itu memang bermakna al-jadid, yang baru. Ini lebih kepada lawanan Al-Quran. Kalau Al-Quran qadim, kalau hadis itu jadid. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, baik secara ucapan atau secara tindakan atau secara persetujuan. Tiga itu aja. Itu hadis. Secara ucapan banyak sekali. Innamal a'malu binniyat, itu ucapan Nabi, kemudian direkam oleh sahabat. Itu data sahabat alhamdulillah luar biasa. Sekali Rasul mengatakan mereka sudah hafal. Seperti saya di sini dari tadi sampai sekarang kan ngomong udah berapa kata ya. Kira-kira hafal ucapan saya. Itu sahabat pintar seperti itu, langsung hafal. Dan ketika disampaikan kepada muridnya lagi, masih seperti yang Rasulullah ucapkan. Kalau sedikit berbeda itu kualitas hadisnya lain, dan dia tidak bisa dikatakan sebagai perawi. Kalau apa yang diterima dari Rasul disampaikan kepada muridnya dan sudah beda, nanti kualitas hadisnya akan berbeda. Makanya di situ kan ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, Bukhari Muslim dan lain sebagainya. Seperti itu. Ma'udi bagi Nabi SAW qaulan aw fi'lan aw takbiran. Ucapan Nabi direkam oleh para sahabat sampai kepada murid-muridnya, sehingga pada hidupnya ditulis oleh para perawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan sebagainya. Itu ucapan Nabi direkam. Ada juga yang Nabi tidak ucapin, tapi Nabi itu melakukan. Sahabat melihat. Nah, sahabat yang melihat itu direkam oleh sahabat, melihat bagaimana gerakan Nabi dalam sholat, bagaimana gerakan Nabi dalam manasik haji dan sebagainya, kemudian disampaikan kepada umat. Seperti kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ijaz sajada warwa rukbatahi summa yadayhi. Nabi itu kalau sujud meletakkan lutut dulu baru tangan. Kalau sujud, ini kan orang sahabat. Lihat, sampaikan. Itu kalau orangnya masih muda, kuat. Jangan mengikuti tadi. Ada lagi kan harus lain. Tapi kalau sudah itu letakkan tangan dulu baru lutut. Nah ini kayaknya yang di sini banyak begitu tuh. Mayoritas. Iya. Kalau masih muda, letakkan lutut dulu seimbang, nggak jatuh. Tapi kalau sudah tua, letakkan lutut dulu goyang. Makanya hadis itu jangan one day one hadis. Jangan setelah hadis. Makanya seperti itu. Oh itu Rasul itu dalam hadis tangan dulu kalau sujud. Apa yang kamu kayak lutut dulu? Nah itu nggak tahu namanya asbabnya hadis. Jadi hadis itu harus dikompromikan supaya bisa diamalin oleh kita semua, ya kan? Sepotong doang, jangan satu hadis doang. Nanti kalau satu hadis doang, bahaya seperti itu. Berakibat akan nyalahin hadis yang lain. Tuh. Tindakan apa yang Nabi Muhammad SAW laksanakan, gerakan, kemudian sahabat lihat, itu jadi hadis.
enggak melaksanain, enggak ngegerakin, tapi sahabat melaksanain. Banyak itu setuju akhirnya oleh Nabi. Contoh nih, ketika sholat habis rukuk itu habis sami Allahu liman hamidah, kan yang biasa itu bacanya Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang umum dan itu yang Nabi ajarin. Walaupun ada juga yang lain-lainnya, tapi Nabi itu karena Nabi itu begini ya, salah satu keistimewaannya bi khalfi ka'amin ru'yatun thabatan. Nabi itu belakangnya yang di belakang Nabi kayak depannya. Jadi kalau apa yang di belakang nih itu Nabi melihat. Jadi kalau sholat Nabinya menghadap ke Ka'bah di Madinah di kiblat, itu yang di belakang Nabi makmum itu Nabi tahu juga, tahu yang bercanda sholatnya, tahu yang sholatnya cepat, tahu itu Nabi. Sampai bacaannya yang dibaca oleh sahabat itu tahu juga. Ada waktu itu kalau kita baca iqtidal itu pada alhamdulillah bersama Tuhan. Ada sahabat yang baca begini, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya begitu. Nabi tahu itu. Setelah sholat ditanya Nabi, siapa tadi yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat mundur, ada yang berani. Enggak ada yang mengaku. Terus Nabi karena enggak ada yang mengaku bilang begini, aku melihat tadi malaikat rebutan untuk mencatat orang itu pahalanya. Yang tadi pada dia baru menyebutkan saya. Tadi memang dengan malaikat rebutan saya katanya. Nah itu Nabi itu sifat seperti itu. Jadi kalau ada yang berbeda dan itu bagus, Nabi enggak apa itu bintang. Enggak begitu Nabi itu, enggak begitu. Ada juga sahabat namanya Bilal. Bilal itu salah satu keistimewaan itu kalau dia habis wudu itu sholat, namanya sholat sunnah wudu. Nabi enggak pernah ngakuin. Ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi melihat sendalnya Bilal. Itu hebatnya sahabat dengan Nabi, akrabnya sampai situ. Kalau kita mungkin kalau belum melihat orangnya belum kenal, atau kalau masih melihat dari belakang ini siapa ini. Tadi kalau melihat dari kejauhan, ya, belum tahu saya. Tapi kalau dari dekat baru kita begitu. Nabi itu, apa lebih masih kejauhan, baru bunyi sendalnya saja, belum melihat wajahnya udah kenal. Itu hebatnya dengan sahabat. Kedekatan sampai seperti itu. Nah kita di sini kita kan kenal juga tuh. Kalau kita mau pulang, kita baru udah dekat rumah, bunyi motor kita udah kenal. Udah buka gerbang untuk kita lagi. Istri kita begitu. Ya. Itu Nabi bunyi sendalnya sahabatnya saja kenal. Oh di surga itu ternyata sendalnya Bilal itu ngeduluin Nabi Muhammad masuk surga. Ketika turun dari surga ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, ada amalan apa yang kau lakukan sehingga membuat sendalmu itu lebih dulu masuk surga daripada aku? Karena begitu. Ya Rasulullah, tidak ada yang selesai. Cuma memang kebiasaan saya kalau habis wudu itu sholat sunnah itu kata Nabi, itulah yang membuat engkau masuk surga duluan. Nah itu sampai sekarang itu jadi ajaran. Ada namanya sholat sunnah wudu. Nah kalau kita wudu nih, kalau mau digabung ya bisa aja 3 in 1. Kita wudu sebelum masuk ke masjid. Kemudian waktu masuk masjid tidak ada. Kita kan sholat qobliyah, harusnya sholat qobliyah subuh. Kemudian di situ juga kan ada sunnah dulu ketika mau masuk masjid, ada namanya sholat tahiyatul masjid. Itu yang cerdas itu apa digabung, kan itu
ribuan. Sama ibu-ibu juga itu, tapi kalau puasa ada perdebatan karena antara wajib dan sunnah. Ibu-ibu punya utang Ramadan itu harus dibayar, karena kalau nanti telat sampai datang Ramadan lagi itu kena denda. Sama kalau kita PLN belum bayar itu nanti, atau motor belum bayar itu ada dendanya. Islam juga begitu. Kita Ramadan yang tahun yang lalu belum bayar, tahunnya datang Ramadan lagi tahun ini. Nah itu tahun yang lalu utangnya harus dibayar, juga dendanya bayar duitnya. Itu kalau dulu itu yang waktu remaja itu mana tinggal itu aja. Masih waktu SMA-nya bengal-bengal gitu ya. Udah balik, nggak puasa karena haid gitu kan. Itu kan udah beberapa tahun yang lalu. Sekarang baru ingat. Nah itu yang repot. Itu yang repot. Kalau tahun kemarin kan cuma kali satu. Ini ya kalau udah puluhan tahun yang lalu, kali berapa kemudiannya? Dendanya masih tetap ada, utangnya masih harus dibayar, tetap utangnya segitu aja. Tapi dendanya kalau terlambat yang bertahun-tahun mulai. Ya. Jadi seperti itu. Boleh digabung. Nah, ibu juga kalau ini nih, pamannya belum puasa tanggal belum dibayar. Sekarang ya kalau ada Senin Kamis, niat aja puasa Senin Kamis. Niatnya sih ini kalau yang bagus niatnya. Kita puasa qadha di hari Senin. Maka puasa qadhanya dapat, Seninnya tidak dapat. Kebetulan ternyata tanggal 14, tanggal 13 ayam ubin. Hari Senin lagi. Maka kita niatkan puasa qadha, maka puasa ayam ubin dapat, dan juga puasa Senin Kamisnya juga dapat. Itu yang jelas. Jadi buru-buru dibayar kalau punya utang puasa. Kalau udah buru-buru dibayar, kalau datang Ramadan lagi, nanti itu akan kerepotan. Ya, jadi begitu. Hadis Nabawi itu ada kalanya berupa ucapan, ada kalanya berupa perbuatan, ada kalanya berupa penetapan atau persetujuan Nabi yang Nabi tidak melaksanakan, tapi sahabat melaksanakan, kemudian diajukan kepada Nabi dan Nabi mempersetujuinya. Itu hadis namanya, hadis Nabawi. Lalu bedanya apa dengan hadis kursi? Kalau hadis kursi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Kalau hadis Nabawi maknanya disusun oleh Nabi Muhammad, juga lafaznya disusun oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak kalah-kalah sendiri. Ketika memunculkan hadis, dari mana itu Nabi Muhammad bisa munculkan hadis? Dari pemahaman Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Karena fungsi hadis itu adalah sebagai penjelas dari Al-Quran, sebagai penafsir dari Al-Quran. Quran ditafsirkan, dipahami oleh baginda Nabi, muncullah namanya hadis. Jadi pada ujungnya dari Allah juga. Maka dalam surat Al-An'am, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa-apa yang dikatakan oleh baginda Rasul itu berdasarkan kemauannya sendiri, tapi segala apa yang dikatakan oleh Rasul itu berdasarkan wahyu. Walaupun hadis Nabawi itu makna lafaznya dari Nabi Muhammad, tapi berdasarkan pemahaman Nabi Muhammad atas Al-Quran. Sehingga apa-apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan atas kemauannya sendiri, tapi berdasarkan bimbingan dari wahyu Allah. Sampai situ itu perbedaannya. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah. Kalau hadis Nabawi makna lafaz dari Muhammad, tapi berdasarkan pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Itu tuh. Paham sampai sini? Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian contoh nih hadis qudsi ini sebenarnya saya nggak menyatukan redaksi Arabnya ya. Kalau udah latih kan udah lain. Karena ini kan bertebar kertas namanya. Jadi nanti ya syukur sih disusun nanti di simpannya di rumah, kita bisa mengolah kembali.
Ini biasanya nih hadis qudsi itu dialog antara Allah dengan hambanya. Allah itu ngajak dialog. Seperti hadis pertama, "Abdi lam tashkurni, idza lam tashkur man ajrat ni'mata 'ala yadi." Itu ada dasar hambaku, engkau belum dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepadaku jika engkau tidak bersyukur kepada yang dengan nikmat di tangan dia engkau menjadi orang yang seperti sekarang. Artinya kita belum bisa dikatakan sempurna bersyukurnya berterima kasih kepada Allah kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Dan beberapa ayat selalu disandingkan itu antara wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ini sepaket. Kalau kita kepengen dikatakan sebagai orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka kita harus bersyukur juga terhadap orang tua yang dengan beberapa banyak orang tua mengeluarkan duit, mengeluarkan tenaga pikiran untuk membesarkan kita. Itu namanya syukur harus seimbang antara syukur kepada Allah dan juga syukur kepada kedua orang tua. Abdi, kebanyakan menggunakan kata abdi, hambaku. Jadi namanya panggilan Allah kepada kita. Jadi kita dipanggil sebagai hamba. Berbeda dengan Nabi Muhammad, itu sudah diakui sebagai kehambaannya. Subhanallah asra bi 'abdihi. Nabi Muhammad sudah diakui sebagai kehambaannya. Tapi kita baru dipanggil. Kalau dipanggil ada yang jawab atau enggak? Kalau yang jawab berarti sebagai hamba. Kalau enggak berarti kedudukan yang kita belum hamba, namanya makhluk. Apa itu hamba? Hamba itu totalitas mengikut apa perintah Tuhannya. Kalau kita nih malam hari ada main bola jam 2, kita udah bangun di jam 1. Ketika jam 2 sudah mulai bola, ngantuk. Kira-kira apa tidur apa minum kopi? Kalau ada bola, bikin kopi apa tidur aja dah? Bikin kopi. Itu ada bola. Baca Quran malam hari baru 1 halaman sudah ngantuk. Kira-kira bikin kopi apa tidur aja? Kan yang namanya badan juga perlu istirahat gitu. Badan juga perlu istirahat. Ya udah tidur aja deh, tapi besok aja. Itu ternyata antara main bola dengan baca Quran beda. Nah, berarti kita itu namanya baru makhluk kalau begitu, belum hamba. Terus ibu-ibu nih, sekalian ibu aja yang suka belanja. Duit 50.000 kalau dibawa belanja itu gede apa kecil? Kecil. Bawa ke Indomaret, ke apa mini, paling itu dapat apa kecil kan ya Bu ya? Kecil makanya minta lagi ke suaminya. Itu kalau 50.000 masuk kotak amal kira gede apa kecil? Itu berarti kalau pikiran seperti itu, kita itu belum hamba, masih makhluk. Ya itu aja. Jadi Allah selalu kalau dalam hadis seperti abdi, hambaku, ngajak dialog, baru panggil, belum diakui sebagai hamba. Ini maksudnya kadang-kadang begini, kalau kita infaknya 10 juta, oh tulisin, sebutin itu dari Pak Haji Anu 10 juta. Infaknya cuma 2.000, ini dari hamba Allah. Masukin amplop 2.000 dari hamba Allah. Balik ya. Nah, itu berarti kita hambanya baru ngaku-ngaku. Bukan seperti Nabi Muhammad sebagai hamba beneran yang diakui oleh Allah. Makanya salah satu ciri sebagai hamba yang sebenarnya itu yang di bawah. Dan yang kedua, man syaghalahu Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu khairun mimma utiya sayyid. Itu hadis kedua. Barang siapa yang dirinya menyibukkan untuk membaca Al-Quran atau berzikir kepadaku, terus baca Quran, terus baca salawat dan memuji-muji Allah sampai dia lupa meminta kepadaku, lupa, tapi sibuk dia baca Quran sehari 1 juz, sehari 2 juz, baca salawat sehari 3.600, terus tapi lupa minta, maka dia akan diberikan oleh Allah
sesuatu yang lebih baik dari orang-orang yang suka meminta-minta. Ini tipikal orang kan, kita lebih sering juga. Kita punya dua anak, yang satu kerjanya bikin orang tuanya, muji-muji orang tuanya. Yang satu kerjanya seperti mau pergi, Pak uang. Yang satu minta-minta, yang satu muji-muji. Kira-kira depannya yang mana kita? Yang muji-muji. Ya. Makanya kalau berdoa itu ada berdoa, walaupun kita mau langsung minta sama Allah, harus diawali dengan pujian dan haksu. Duit ya Allah, duit. Ya. Makanya sholat duha itu kan yang bagus sebetulnya doanya bukan ya Allah, jika ada rezeki bersama kanzil, jika nabi akhbari, ya Allah, jika rezekiku di langit turunin, jika di bumi keluarin, jika jauh deketin. Maksain amat jadi baik. Nah, sebetulnya yang bagus itu doa itu Allahumma ya Ghani Hamid, abini ghaniyun la aqbala. Allahumma ya Ghani Hamid, wahai Allah yang Maha Kaya Raya. Gitu, puji aja Allah. Nanti juga datang sendiri. Itu kalau berdoa seperti itu. Nah, kalau ada orang kata di sini menyibukkan diri baca Quran, memuji-muji Allah, baca salawat sampai dia lupa untuk meminta kepada Allah, maka dia akan berikan lebih baik daripada orang-orang yang meminta-minta. Terakhir nih, hadis juga pakai hati juga, abdi juga. Abdi, inni haramtu alayya, inni haramtu zulman alayya, pada tadzalamu, wahai hambaku Allah, sesungguhnya aku haramkan yang namanya kezaliman itu pada diriku, maka janganlah engkau berbuat zalim kepada dirimu dan juga kepada orang lain. Jadi Allah itu tak pernah sedikit pun berbuat zalim kepada dirinya dan juga kepada orang makhluknya. Cuma kadang kita yang berprasangka buruk kepada Allah. Ibarat kata begini, ini prasangka buruk kepada Allah enggak? Kita dagang, tetangga kita dagang. Tetangga kita dagangannya laris banget. Kita laris. Padahal kita sudah sholat tahajud, sudah sholawat, sudah baca Quran haji. Tapi kenapa dagangan kita sepi? Sementara dagangan tetangga kita ramai terus. Lalu dalam hati kita, wah ini Allah zalim sama saya, gak adil Allah sama saya. Nah itu kita tuh namanya berusaha kepada Allah. Ibaratnya kan begini, kan Allah itu Maha Kaya. Ibarat kita punya dua motor, satu PCX merah, satu PCX putih. Yang PCX merah kita jual. Lalu ada teman kita, loh ngapain kok PCX merah dijual? Itu kan sportif, lebih bagus. Kira-kira kita ada sama orang yang bilang begitu sama kita apa itu? Ya motor-motor buah, kamu ngapain banget sama saya? Gitu. Kita itu yang tetangga tadi dagangannya laris, kita yang dagangannya gak laris, itu adalah kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau Allah membuat kepada hamba yang satu itu laris, yang satu gak laris, itu terserah Allah kan, gitu kan? Itu keadilan Allah. Dan biasanya itu kalau kita udah rajin sholawat, udah rajin ibadah, tapi biasa-biasa aja, tenang, sabar. Yang namanya jagoan nanti belakangan. Dulu kan sering main kita sering melihat ini ya, kita beri-beri lah, beri-beri kayak ini. Udah beri-beri di awal-awal kalah. Kalau jagoan di awal sudah kalah, nah udah selesai. Ntar kalau jagoannya ya final, kalau di awal-awal sudah menang, sabar. Kalau kita sekarang rajin ibadah kepada Allah, tapi kehidupan kita biasa-biasa saja, tenang. Nanti di akhirat akan Allah balas.
berbuat dolim kepada dirinya atau berbuat dolim kepada makhluknya. Allah Maha Adil. Itu contoh hadis qudsi. Jadi kebanyakan dialog, Allah mengajak dialog kepada hambanya. Tapi diawali bima yarwihi an rabbihi. Allah Taala. Itu namanya hadis qudsi. Ya, mudah-mudahan sekolah ini dapat bermanfaat. Nanti kita akan teruskan kembali kelanjutannya ya. Karena kalau menurut berdasarkan kalau sistem kuliah 14 kali pertemuan sudah selesai. Permukaan itu gitu. Pada kita bawa kan itu kalau aja 14 pertemuan selesai. Iya, 2 jam lebih. 2 jam itu bukan berarti 2 jam. 2 jam itu 1 menit. 1 menit kalau kuliah. Jadi cuma 50 menit 1 jamnya. Dan doa